saya Dewi Diah Fahriya STMSA, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang pada program studi akuntansi. Saat ini saya sedang membuat video pemaparan mengenai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen untuk tahun 2025, khususnya pada bidang pengajaran mata kuliah auditing 2. Saya mengajar mata kuliah auditing 1, auditing 2, auditing 3, good corporate governance, dan akuntansi internasional. Pada mata kuliah auditing 2, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa akuntansi dengan kode HBK 10 dengan bobot 3 SKS, yang merupakan mata kuliah lanjutan dari auditing 1. Auditing 2 ini secara garis besar membahas mengenai perencanaan program audit dan prosedur audit pada berbagai siklus transaksi perusahaan untuk dilakukan prosedur audit. Nah, dalam proses pembelajaran meliputi metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam Delivery, saya memberikan ceramah untuk memberikan pemaparan awal pada mahasiswa, kemudian mengarahkan materi sesuai dengan RPS, kemudian memberikan arahan untuk membangun daya pikir mahasiswa. Kemudian juga menggunakan metode pembelajaran Student Center Learning melalui presentasi, analisis studi kasus, dan juga diskusi. Serta metode Project Based Learning berupa pengerjaan proyek akhir prosedur auditing pada salah satu siklus audit. Dalam interaction, saya selalu berusaha memicu mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam proses perkuliahan, seperti berdiskusi aktif, kemudian curhat pendapat, dalam analisis kasus, kemudian serta melakukan presentasi yang aktif. Kemudian assessment saya lakukan secara objektif seperti ketepatan dalam penguasaan materi, presentasi, partisipasi aktif, kemampuan analisis terhadap studi kasus, serta pengerjaan proyek akhir. Dan kriteria penilaian di sini berupa proporsi presensi 10%, tugas dan presentasi 20%, UTS 30%, dan UAS serta proyek akhir 40%. Kemudian pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah CPNK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengelompokan siklus transaksi dan golongan transaksi yang berada dalam siklus transaksi serta penerapan strategi audit awal. CPNK 2, mahasiswa mampu menjelaskan menerapkan metodologi dalam mendesain pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, serta metodologi dalam mendesain pengujian terinci saldo untuk berbagai siklus transaksi utama sesuai dengan standar audit. CPNK 3, mahasiswa mampu menggunakan teknik audit sampling untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat. CPNK 4, mampu untuk mengidentifikasi berbagai macam kecurangan yang mungkin timbul pada setiap siklus transaksi audit. Kemudian CPNK 5, mahasiswa mampu menyusun dokumentasi audit dan kertas kerja audit sesuai dengan standar profesional auditor. CPNK 6, mampu menganalisis dan mengevaluasi hasil audit serta menyusun kesimpulan akhir dalam penyelesaian audit. Dan CPNK 7, mampu memahami dan menentukan berbagai macam situasi yang menyebabkan perbedaan pengambilan suatu opini audit serta menganalisis berbagai macam opini audit. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah auditing 2 ini meliputi konsep dasar, kemudian prosedur analitis, prosedur pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian terinci saldo. Kemudian audit siklus penjualan dan penagihan, audit siklus akuisisi dan pembayaran, risiko dan sampling audit, audit siklus aset tetap, audit siklus investasi, audit siklus persediaan dan pergudangan, audit siklus modal dan pembayaran kembali, audit siklus saldo kas dan setara kas, penyelesaian audit, dan terakhir adalah laporan opini audit. Demikian pemaparan saya tentang materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu untuk mata kuliah audit untuk pertemuan ke-14. Kita sudah berdoa, kemudian kita sekarang akan melanjutkan perkuliahan kita dari materi sebelumnya. Nah, di materi ini kita akan membahas mengenai pelaporan audit. Tetapi sebelumnya, ada yang ingat nggak materi
opini atau disclaimer. Nah, kemudian kita akan membahas apa aja sih kondisi-kondisi yang menyebabkan memilih salah satu dari opini tersebut. Yang paling bagus pasti ya unqualified, wajar tanpa pengecualian. Apa dasar auditor itu memilih salah satu opini? Kapan menerbitkan wajar tanpa pengecualian? Kapan menerbitkan wajar tanpa pengecualian? Jadi misalnya cara hasil evaluasinya terhadap bukti audit yang diperoleh selama pemeriksaan itu memiliki tingkat kewajaran dan tidak dilakukan. berarti evaluasi terhadap bukti audit. Kemudian ada lagi kira-kira yang bisa menentukan
Kemudian kondisi kedua, auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dasar memberikan pendapat, dan dampaknya material tapi juga tidak pervasif. Jadi intinya ada di material tapi tidak pervasif, tidak meluas ke keseluruhan laporan keuangan. Ini untuk opini wajar dengan pengecualian. Nah, contoh-contoh misalnya salah sajinya material tapi tidak pervasif. Kita lihat yang pertama yaitu inappropriate accounting treatment. Tidak pelaporan akuntansinya tidak sesuai. Misalnya beban pemeliharaan itu harusnya dicatat di laporan laba rugi sebagai beban, tetapi klien malah mencatat pada aset tetap, jadi nggak sesuai. Kemudian ketidaktepatan dalam estimasi, kebijakan estimasi. Jadi ada penyisihan piutang usaha. Penyisihan piutang usaha ternyata nggak sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Misalnya berapa persen dari pendapatan, ternyata tidak dilakukan sesuai dengan itu. Kemudian kegagalan dalam mendisclose informasi, misalnya mengenai going concern tadi. Nah, jadi ini ada beberapa kesalahan yang sifatnya material tapi tidak meluas ke keseluruhan laporan keuangannya, di bagian-bagian tertentu aja. Nah, ini contohnya. Di sini ada opini qualified ya, teman-teman. Kemudian di sini disebutkan juga dasar untuk menerbitkan opini qualified. Coba mungkin dibaca masing-masing, diambil kesimpulannya yang enggak wajar itu di akun apa? Di akun ya Ubed? Persediaan, sebutkan ya. Persediaannya di sini ternyata tidak disajikan sesuai dengan PSAK, yaitu tidak menilai antara nilai terendah antara biaya dengan NRV-nya atau net reserve value-nya. Dan di situ disebutkan juga dampaknya seperti apa. Nah, jadi tidak wajarnya hanya di bagian persediaan. Itu contoh dari opini wajar dengan pengecualian. Sekarang kita lihat untuk yang opini berikutnya, yaitu opini tidak wajar. Nah, kalau tidak wajar berarti secara keseluruhan ya laporan keuangan ini ada salah saji ya. Salah saji yang sifatnya material dan pervasif, yaitu meluas ke keseluruhan laporan keuangan. Ya, ini contohnya. Kita lihat jadi ada opini tidak wajar. Nah, disebutkan dasar dari opini tidak wajarnya ini adalah karena perusahaan grup. Jadi ini biasanya opini-opini seperti ini timbul pada perusahaan yang berbentuk grup ya. Jadi harus mengkonsolidasi. Biasanya ada permasalahan dalam melakukan konsolidasi. Termasuk di sini disebutkan ketika melakukan konsolidasi tidak menyajikan secara wajar nilai aset dan liabilitas anak perusahaannya. Jadi kita auditornya itu mengaudit induknya sebenarnya, tapi karena induk itu harus mengkonsolidasi anak perusahaan, ternyata anak perusahaannya nilainya nggak dinyajikan secara wajar, maka ini menjadi pertimbangan auditor juga untuk menerbitkan opini tidak wajar. Jadi bisa ditayangkan betapa berat tanggung jawab auditor. Tidak audit induknya, tapi harus tanggung jawab juga tuh untuk anak perusahaannya. Nah, kemudian yang terakhir yang paling buruk adalah opini tidak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat. Ya. Auditor tetap menerbitkan opini, tapi isinya tidak memberikan pendapat. Kapan sih opini yang paling buruk ini diterbitkan oleh auditor? Ya, jika auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dasar memberikan pendapat, dan disimpulkan dampak salah satu tersebut bisa material dan pervasif.
kita nggak dapat bukti audit. Diperkirakan oleh auditor, bukti auditor kita nggak peroleh itu nilainya material dan pervasif, ada salah saji di situ. Sehingga auditor nggak berani nih menerbitkan opini, daripada saya kenapa ya udah saya berikan opininya disclaimer. Nah ini contohnya, coba bisa dipelajari sedikit. Kita ambil kuncinya apa ya? Dasar untuk memberikan opini tidak wajar, opini tidak menerima data ini. Ada paragraf. Ya, Zaskia mungkin Not all access to the management. not all access. Ya. Jadi ini sama-sama, ini juga perusahaan grup ya. Contohnya perusahaan grup, dia ada investasi di perusahaan joint venture XYZ. Nilainya merepresentasikan 90% aset bersih dari perusahaan grup tersebut. Nah, ketika auditor mau mengaudit mengenai benar nggak sih ada investasi sekian ya di joint venture tersebut, ternyata nggak dikasih akses. Nah, karena nilainya aja 90% dari net aset ya, udah mayoritas berarti ya. Berarti kalau misalnya ada salah saji yang mendekati itu, maka auditor nggak berani. Nah, di sini auditor dibatasi aksesnya, nggak dapat informasi mengenai hal tersebut, akhirnya memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Nah, ini adalah dasar untuk penentuan opini audit ya. Jadi dilihat dari salah sajinya. Kalau salah saji laporan keuangannya ini material tapi tidak pervasif, maka opini yang diterbitkan adalah qualified. Nah, tapi kalau laporan keuangannya salah saji material dan pervasif, maka yang diterbitkan adalah adverse. Nah, kalau dilihat dari segi, bisa nggak auditor memperoleh bukti audit yang cukup? Kalau dampaknya material maka qualified ya, material dan tidak pervasif. Jika material dan pervasif maka disqualified. Ini adalah gampangnya ibaratnya ya, ringkasan dari yang kita bahas ini tadi. Kemudian sejak 1 Januari 2022 ya, ada perkembangan audit termasuk di Indonesia menganut SA 200 ya. Ada key audit matters atau hal audit utama yang harus ditunjukkan oleh auditor dalam laporan opini audit. Apa sih hal audit utama ya? Hal audit utama kalau di sini kita lihat ya, hal yang paling signifikan dari audit pada laporan keuangan saat ini yang perlu dikomunikasikan kepada manajemen. Nah, apa saja yang dianggap harus diungkapkan dalam key audit matters? Yaitu jika ada misalnya, mungkin bisa dibaca dari depan Putri, poin ini. Penilaian atas penurunan nilai, valuasi atas goodwill, valuasi atas instrumen keuangan, pengakuan pendapatan, hal-hal terkait pajak, akumulasi untuk kombinasi bisnis dan lain-lain. Ya, salah satu contoh untuk yang bisa dimasukkan dalam key audit matters, penilaian atas penurunan nilai, kemudian goodwill, instrumen keuangan. Jadi yang ini berhubungan dengan perubahan nilai dari sebuah aset. Kemudian yang kedua, mungkin Nadia silakan. Hal-hal yang melibatkan kompleksitas subjektivitas yang signifikan dalam pemilihan kebijakan akuntansi manajemen. Ya, jadi kita tahu manajemen itu harus menentukan kebijakan akuntansinya ya, mau pakai metode apa seperti itu. Nah, itu disebutkan dalam key audit matters. Kemudian selanjutnya apa ini? Hal-hal yang melibatkan asumsi manajemen yang signifikan dan ketidakpastian estimasi. Ya, asumsi manajemen yang signifikan itu juga disebutkan. Kemudian yang terakhir Kelemahan signifikan
bisa disebutkan dalam representation letter oleh auditor. Tapi jika material, maka yang paling buruk adalah perlu menarik opininya dan menerbitkan ulang. Jadi reissued namanya, reissued laporan opini auditor, dengan memastikan bahwa memang hal-hal tersebut sebelumnya tidak diketahui, apalagi mungkin tidak diketahuinya karena manajemen tidak menginformasikan, dan auditor ketika mencari tahu juga tidak disebutkan, tidak diinformasikan juga. Jadi bisa melakukan reissued laporan opini audit. Oke, paham ya? Yang lain mungkin? Kayaknya karena materi ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman bisa paham. Jadi kalau saya review ulang, ada berapa jenis opini audit? 5. Apa saja tadi? Unqualified opinion, unqualified Qualified with explanatory, kemudian qualified ya. Dan kondisi-kondisinya tadi juga teman-teman sudah paham insya Allah, karena nggak ada pertanyaan lagi. Jadi insya Allah sudah paham kapan harus menerbitkan opini ini atau ini. Oke, kalau sudah tidak ada lagi mungkin bisa kita akhiri. Oke, terima kasih. Saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.